Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar Informasi Kemdikbudristek. Lalu ada juga Bapak Ibu Guru perwakilan dari Kalimantan Timur dan juga dari SDN 1 Kauman Malang. Juga adik-adik kita nih yang cantik, ada adik Adel dan juga adik Mikael. Media untuk membantu Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia sebagai bahan belajar. Salah satunya adalah media video. Mungkin agak lengkap ya. Jadi ada media video melalui televisi. Tidak hanya dari kita ya disediakan ya, tapi para Bapak Ibu Guru juga ditantang. Tentu para guru untuk memberikan pembelajaran ketika di masa pandemi. Kelas tinggi. Selanjutnya seperti itu, dan di hari Jumat itu untuk mata pelajaran ya Kak Sasa ya. Oke, luar biasa. Nah, bagaimana nih dengan Kak Pugu di SDN 1 Malang? Silakan Kak. Halo, selamat pagi sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Nasti dari Direktorat Sekolah Dasar yang akan memandu acara Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Kali ini saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh 5 narasumber kita yang luar biasa dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbudristek. Lalu ada juga Bapak Ibu Guru perwakilan dari Kalimantan Timur dan juga dari SDN 1 Kauman Malang. Juga adik-adik kita nih yang cantik, ada adik Adel dan juga adik Mikael. Baik, mungkin dari Teh Tuti ya, kita sapa teman-teman yuk, silakan perkenalkan diri. Halo sahabat besar, apa kabar? Semoga hari ini tetap semangat ya, walaupun belajar mungkin masih dari rumah, tapi tetap semangat untuk belajar dan berprestasi. Amin. Teh Tuti, perkenalan diri dong, dari mana nih Teh Tuti ini? Oh iya, perkenalkan. Saya Tuti dari Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbudristek. Jadi sehari-hari saya bekerja sebagai pengembang teknologi pembelajaran, gitu Kak Nasti. Oke, makasih. Selanjutnya ada Kak Sasha nih. Beliau ini juga sebagai duta rumah belajar ya Kak Sasha ya dari tahun 2019. Silakan Kak Sasha. Halo sahabat sekolah dasar, terima kasih Kak Nasti untuk kesempatan yang sangat luar biasa sehingga Kak Sasa hari ini bisa berjumpa dengan sahabat sekolah dasar dimanapun berada. Perkenalkan, saya adalah Sasa, Duta Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Timur yang akan bersama-sama dengan sahabat semua untuk berbagi dan berkolaborasi demi pendidikan di Indonesia. Terima kasih Kak Nasti. Iya, luar biasa. Oke, selanjutnya ada Kak Pugu nih dari SDN Kauman 1 Malang. Silakan Kak Pugu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Pugu dari SDN Kauman 1 Kota Malang. Siap untuk ngopi bareng, ngobrol pintar bersama narasumber yang lainnya. Terima kasih. Yeay, siap ya kita ngobrol pintar ya bersama sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara. Nah, sekarang nih ada Adel nih ya. Silakan Adel. Halo, perkenalkan nama saya Adel. Halo. Adel dari sekolah mana Adel? Sekolah Koyomi. Di mana? Kelas 1 ya. Oke. Selanjutnya ada Mikael. Silakan Mikael. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansyalim Mikael dari SDN Kauman 1 Malang. Mikael, SDN 1 Kauman Malang. Kelas berapa sekarang, Nak? Kelas 6, mau naik SMP. Kelas 6. Oke. Baik, sudah semua ya memperkenalkan diri ya. Baik, Bapak Ibu Guru yang luar biasa, Kak Tuti, Kak Sasha, Kak Pugu, juga Adel dan Mikael. Saat ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan media video dalam pembelajaran.
selama pandemi ini pasti ya Bapak Ibu guru dituntut untuk bisa menciptakan atau membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswanya ya, agar tidak jenuh. Salah satunya dengan penggunaan media video pembelajaran agar lebih menarik. Nah, sekarang kita akan coba sapa Kak Tuti ya dari Kemdikbud. Kita tuh sebenarnya punya banyak ya Kak Tuti ya sumber belajar ya. Bagaimana aksesnya atau jenisnya? Mungkin Kak Tuti bisa menjelaskan. Silakan Kak Tuti. Ya, terima kasih Kak Nasti. Saya mungkin cerita sedikit bahwa dari Kemdikbudristek memang menyediakan berbagai jenis media untuk membantu Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia sebagai bahan belajar. Salah satunya adalah media video. Mungkin agak lengkap ya. Jadi ada media video melalui televisi edukasi, kemudian ada audio melalui suara edukasi, dan juga multimedia. Multimedia ini sebenarnya agak pakai komplit di rumah belajar. Nanti mungkin Kak Sasha bisa lebih sharing cerita lebih banyak tentang apa itu sumber belajar di rumah belajar. Jadi rumah belajar ini menjadi paket yang paling komplit karena di sana sangat memungkinkan berbagi konten, video, audio, multimedia, virtual reality sekarang sedang berkembang banyak gitu ya. Harapannya dengan berbagai jenis media yang disediakan untuk membantu belajar itu mempermudah, apalagi sekarang masa pandemi. Jadi seperti jadi tantangan buat semua orang, buat lapisan masyarakat bahkan untuk siswa, guru, orang tua, semua jadi harus melek untuk mencari sumber belajar karena belajar seperti menemukan revolusi dari sekolah dan aku dipindahkan ke rumah gitu ya. Jadi orang tua juga harus sedikit akhirnya peduli gitu, harus sedikit aware dengan pilihan media belajar yang bisa digunakan untuk membantu siswa-siswi putra-putri untuk belajar di rumah gitu. Dan Kemdikbudristek melalui Pusdatin gitu saat ini memang kami terus berupaya untuk menyediakan konten-konten media pembelajaran yang relatif variatif, menarik, untuk fun, untuk anak-anak gitu ya. Jadi dan saat ini sebenarnya gini, dari Kemdikbudristek melalui Pusdatin itu memang kami juga mendorong Bapak Ibu guru untuk menjadi konten kreator sendiri. Di samping bahwa kami dari Pusdatin pun memproduksi itu seperti itu. Nah, seperti sekarang nanti mungkin Kak Sasha boleh cerita bahwa saat ini juga sedang ada seleksi calon duta rumah belajar. Alhamdulillah tahun ini sekitar 80.000 guru yang sudah mendaftar, dan saat ini memang sedang ditantang untuk membuat video pembelajaran di level 2 ini. Guru-guru ini juga akhirnya tidak lagi berpangku tangan hanya melihat konten itu di YouTube dan sebagainya. Guru ditantang juga untuk memproduksi video pembelajaran sendiri, dan semakin kesini sepertinya peralatan tidak lagi menjadi isu yang krusial gitu ya. Ketika nggak punya kamera keren, nggak bisa syuting gitu, tidak juga akhirnya, karena dengan handphone juga bisa gitu menjadi seorang content creator. Dan memang akhirnya menjadi tantangan luar biasa bagi para bapak ibu guru untuk menjadi content creator tersendiri. Di samping bahwa Pusdatin pun memang terus berusaha menyediakan konten-konten media pembelajaran, terutama video pembelajaran. Itu mungkin kan Nasti. Oke, jadi tidak hanya dari kita ya disediakan ya, tapi para bapak ibu guru juga ditantang. Ayo bisa membuat konten pembelajaran sendiri agar lebih kreatif dan tentunya bisa sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sekolahnya. Gitu ya Teh Tuti ya? Betul. Oke, baik. Selanjutnya Kak Sasha nih, gimana? Yuk sharing tentang Kak Sasha sebagai duta belajar, memanfaatkan video atau konten pembelajaran dari rumah belajar. Silakan Kak Sasha. Iya, terima kasih Kak Nasti. Benar sekali seperti yang Kak Tuti sampaikan tadi, bahwa di masa pandemi kita semua dipaksa untuk membuat sebuah inovasi, membuat sebuah perubahan yang tadinya kita hanya stuck di satu titik. Nah, di masa pandemi kita, sahabat sekolah dasar semua, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, semuanya bergerak. Dan alhamdulillah dengan adanya rumah belajar yang disediakan oleh Kemdikbudristek, ada televisi edukasi, kemudian ada suara edukasi, sangat membantu para guru untuk memberikan
memberikan pembelajaran ketika di masa pandemi. Namun ini juga menjadi kendala tersendiri kan Asti dan sahabat sekolah dasar yang lain. Karena di saat muncul pandemi, tidak semua guru ini siap. Gitu ya Pak Bubu ya. Tidak semua guru siap untuk bagaimana mengelola pembelajaran jarak jauh. Nah, ini mungkin saya bisa sharing sedikit nanti. Dan mungkin pengalaman saya dan Kak Bubu berbeda. Nah, untuk di Kutai Kartanegara, pada saat pandemi terjadi, bersama Duta Rumah Belajar yang lain, kemudian didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kami membuat program di daerah masing-masing, yaitu program pembelajaran live streaming. Selain kami juga memberikan video-video pembelajaran yang ada di rumah belajar pada daerah-daerah yang terkendala sinyal, yang tidak dapat melakukan pembelajaran secara langsung. Nah, ini video pembelajaran ini sangat berguna sekali yang kami dapat dari rumah belajar untuk kami dapat bagikan ke daerah-daerah terluar di Kalimantan Timur. Karena banyak sekali daerah-daerah yang masih blank spot di daerah Kalimantan Timur, khususnya yang perbatasan-perbatasan, kemudian yang berada di tengah-tengah laut, itu mereka masih sangat membutuhkan bantuan dan membutuhkan support dari kami agar mereka juga tetap belajar walaupun di masa pandemi. Nah, untuk menyiasati karena di dalam rumah tadi ada Kak Tuti menyampaikan guru tertantang nih. Nah, betul sekali bahwa guru tertantang untuk membuat seperti yang Kak Pugu lakukan juga. Di guru-guru di Kukar juga tertantang untuk melengkapi konten-konten video pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, oleh karena itu, melalui analisis yang kami lakukan, video yang tidak ada di rumah belajar, kami buat secara mandiri. Jadi, Pusdatin sudah memberikan pelatihan membuat video pembelajaran. Nah, itu teman-teman kami arahkan untuk mengikuti, dan kemudian setelah itu kami memperdalam kembali di daerah kami, dan lalu kami membuat video. Kami menugaskan membentuk tim yang bertugas untuk membuat video pembelajaran. Selain video live streaming atau pembelajaran live streaming yang dilakukan secara langsung setiap hari di Kutai Kartanegara dan beberapa daerah di Kalimantan. Seperti itu, Mbak Nasti. Luar biasa ya. Berbagai cara dilakukan ya untuk mengatasi kendala di pembelajaran di saat pandemi ini ya, Ibu ya. Kakak. Luar biasa, tadi sudah tertantang dengan mengadakan live streaming pembelajaran, juga menatap guru-guru untuk membuat video-video konten pembelajaran yang belum ada di rumah belajar. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi seperti apa live streaming yang dimaksud itu, penjadwalannya atau seperti apa kontennya atau bagaimana? Kak Sasa, silakan. Ya, oke. Baik, terima kasih Kak Nasti. Di dalam pembelajaran live streaming, kita mengadakan pembelajaran dari hari Senin sampai hari Jumat untuk kelas 1 sampai kelas 6. Jadi di sini siswa seperti Adel bisa mengikuti pembelajaran itu secara langsung. Nah, kami memberikan flyer yang bisa disebarkan oleh sekolah-sekolah sehingga sekolah-sekolah menyampaikan ke siswa-siswanya yang mendapatkan jadwal untuk belajar pada hari itu, dan kemudian guru dapat dengan mudah setelah siswa mengikuti live streaming, guru kemudian memberikan penguatan dan penugasan kepada siswanya. Jadi dengan demikian live streaming dapat juga mengontrol pembelajaran tetap berlangsung seperti jadwal yang seharusnya, begitu Kak Nasti. Nah, jadwalnya tertata
untuk hari Senin kami fokus di kelas awal 1, 2, 3. Di hari Rabu 4, 5, 6. Begitu juga Selasa 4, 5, 6. Kemudian di hari Rabu kelas 1, 2, 3. Hari Kamis kemudian kelas 4, 5, dan 6. Dan di hari terakhir di hari Jumat kami kemudian mengakomodir pembelajaran bidang studi yang harus diterima oleh siswa kelas 4, 5, dan 6. Ini kami sudah berikan bergantian, biasanya matematika, lalu ada pembelajaran yang memang harus diberikan secara bidang studi. Seperti itu, Pak Asti. Oke, terjadwal yang baik ya. Jadi seling kelas awal, kelas tinggi. Selanjutnya seperti itu, dan di akhir di hari Jumat itu untuk mata pelajaran ya Kak Sasa ya. Oke, luar biasa. Nah, bagaimana nih dengan Kak Pugu di SDN 1 Malang? Silakan Kak Pugu. Ya, terima kasih Kak Nasti. Di SDN Kauman 1 Malang itu kita pandemi, ingat sekali, masuk di bulan Maret. Terus anak-anak diminta untuk belajar di rumah gitu. Nah, kita sebagai guru awalnya itu bingung sekali. Ini mau diberikan pembelajaran yang seperti apa? Karena kita terus terang kita nggak pernah memberikan pembelajaran selain memberikan seperti PR. Nah, ini pembelajaran yang berlangsung di rumah. Nah, kita ketika itu menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp ini kita gunakan di SDN Kauman Malang itu satu semester, hampir 1 semester. Namun saya di kelas itu mencoba untuk menggunakan LMS. Nah, terus didukung dengan program yang ada di sekolah. Kepala sekolah bersama tim kurikulum membuat program untuk program sekolah daring gitu. Nah, sekolah daring ini di mana Bapak Ibu guru itu diminta untuk berlatih menggunakan LMS. Nah, LMS dari Google Classroom yang ketika itu gratis dan digunakan oleh semuanya kan begitu. Nah, masuk ke tahun pelajaran 2020-2021, seluruh Bapak Ibu guru SDN Kauman 1 menggunakan Google Classroom. Nah, di mana peran video pembelajaran ini? Pastinya video pembelajaran ini kita buat atau kita share di dalam Google Classroom. Google Classroom ini kita tahu bahwa banyak dimasuki konten-konten, ya kan? Salah satunya adalah video pembelajaran. Nah, video pembelajaran juga kita cari di YouTube. Pertama itu kita angan-angannya itu untuk materi, misalkan tema 1, subtema 1, BB1 itu kita cari di mana? Nah, kita akhirnya dicari di YouTube. Itu ternyata di YouTube itu sudah banyak sekali yang membuat dan mengupload di situ. Namun kita dituntut untuk menganalisis materi kecocokannya. Ada yang tidak sesuai, nah itu berarti tidak pakai. Yang kita pakai adalah yang sesuai dengan materi. Nah, dengan berkembangnya teknologi dan semangatnya Bapak Ibu guru di Kauman 1 ini, itu kita juga memproduksi video sendiri. Jadi Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu mapel itu membuat video sendiri dibantu dengan teman-teman yang lain. Jadi aktornya itu adalah guru sendiri, penyiapan materinya juga yang membuat gurunya sendiri,
editingnya juga gurunya. Yang jelas itu teman-teman semuanya dilalui sebelumnya adalah melalui pelatihan. Nah, Bapak Ibu guru yang akan membuat materi itu atau video pembelajaran itu menyiapkan materi disesuaikan dengan mata pelajaran atau tema di hari itu, dikemas atau diketik di PPT. Jadi formatnya video-video kita itu masih sangat sederhana pada waktu itu. Kita buat PPT, kita selebkan gitu. Terus ada yang materi-materi yang sudah ada di buku sekolah elektronik atau kita selebkan. Nah, yang jelas juga ada aplikasi perekam layar. Nah, awalnya seperti itu. Jadi kita hanya menayangkan materi-materi saja melalui PPT dan PDF. Terus berlanjut lagi ada arahan dari Bapak Ibu kepala sekolah di mana video ini harus menampilkan Bapak Ibu gurunya gitu. Nah, kalau kita memakai salah satu aplikasi itu kan bisa ditampilkan di pojok itu. Jadi sambil menayangkan PPT, kita juga sambil menerangkan gitu. Jadi kelihatan videonya. Tujuannya apa? Supaya anak itu ada sedikit interaksi dengan gurunya. Gitu. Nah, berikutnya dengan perkembangan lagi kita melakukan pengaktifan akun belajar atau G Suite dari Kemendikbud yang sudah disediakan itu. Kita aktifkan, salah satunya adalah kita migrasi classroom yang awalnya gratis menjadi namanya yang dari Kemendikbud itu akun yang sudah dibeli. SD Belajar. Akun belajar.id kan itu yang sudah dibeli. Fitur-fiturnya banyak sekali. Salah satunya adalah di classroom itu sudah disajikan Google Meet. Nah, Google Meet. Di Google Meet itu ada perekamnya yang tidak didapatkan di akun gratis. Di Google Meet ini di mana kita pembelajaran juga kita jadwalkan Meet bersama dengan anak-anak. Nah, kesempatan ini pembelajaran bersama anak-anak itu kita rekam, terus kita edit sedemikian rupa dan kita share ke YouTube. Gitu. Nah, share ke YouTube ini tujuannya adalah kita gunakan untuk siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti pada kegiatan di Google Meet. Jadi itu. Nah, itu jadi macam-macamnya pemanfaatan video pembelajaran di kita di SDN Kauman 1. Begitupun dengan anak-anak juga begitu. Di dalam pembelajaran kadang seringkali kita itu memberikan tugas kepada anak-anak, khususnya Mikael ini ya, untuk membuat video. Nah, video yang kita minta untuk dibuatkan anak-anak ini berkaitan dengan praktek, terus ada yang materi-materi yang perlu dijelaskan karena kita harus menilai mereka. Nah, video ini mewakili mereka untuk kita nilai. Nah, ini produksinya Mikael ini sudah banyak sekali. Tuh. Itu Mbak yang kita lakukan. Wah, luar biasa sekali ya, Pak Puguh ya. Dari tadi mengambil video pembelajaran dari YouTube gitu ya. Tapi tetap ya Kak Tuti ya, mungkin harus lebih tadi benar menganalisa apakah sesuai tidak dengan pembelajaran di sekolah dasar, apakah itu sudah aman gitu ya. Kita tidak bisa juga sembarangan untuk memilih video pembelajaran yang ada di YouTube. Luar biasa juga tadi ya
Kak Pugu di sini sudah menjelaskan langkah-langkah beliau membuat video pembelajaran lengkap sekali, luar biasa, dan juga aktivitas anak-anak ya yang di-record juga, yang dijadikan video juga untuk di-share bagi anak-anak yang mungkin kesulitan dalam internet ya. Nah, tadi juga disampaikan nih oleh Kak Pugu bahwa Mikail di sini juga sudah membuat konten-konten video pembelajaran ya, Mikail ya, sebagai tugas dari Pak Guru ya, Mikail ya. Mikail boleh cerita sedikit ya, boleh cerita pengalamannya, sharing ke sahabat sekolah dasar, bagaimana nih Mikail dalam proses pembuatan video yang sudah Mikail lakukan. Saya Mikail, A-Pictures. Dalam kehidupan, setiap orang pasti mengalami saat-saat bahagia. Seiring berjalannya waktu, momen itu akan menjadi kenangan. Kenangan akan terasa lebih indah apabila kita bisa melihat kembali secara visual momen-momen tersebut. Kami, A-Pictures, siap mengabadikan kenangan indah Anda. Kami juga siap mengikuti semua acara, baik perorangan, kelompok, perusahaan, instansi, maupun sekolah. Silakan Mikail. Awalnya susah-susah, tapi dilakukan terus-menerus jadi terbiasa. Bisa karena biasa ya Mikail ya. Ya. Oke. Terus coba cerita pengalaman, sharing ke sahabat-sahabat sekolah dasar di Nusantara. Silakan Mikail. Persiapannya menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu dan mempelajari. Kamu buat skenario nggak? Kalau skenario ceritanya? Dari papa. Oh, dituliskan, dibantu ya? Iya. Iya. Apa menyenangkan nggak buat video menurut kamu? Ya biasa sih. Biasa sih. Tidak sulit ya, karena tadi bisa karena Tidak. biasa. Oke. Apa ya yang bisa kamu sharing lagi ke teman-teman bahwa membuat video itu mudah loh, atau apa kira-kira yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman? Ya nggak boleh tertekan sih, biasa aja. Biasa aja, nggak boleh tertekan. Oke. Ada lagi Mikail yang ingin diceritakan dari pengalaman kamu membuat video? Memahami materinya terlebih dahulu, terus menganalisa untuk dipresentasikan. Nah, bagaimana tuh kamu mempresentasikan? Apakah harus membuat catatan atau bagaimana gitu? Biar kamu bisa presentasi gitu. Ya memtingkasannya terlebih dahulu. Catatan penting gitu. Iya. Kalau sudah dihafalin, tinggal dipresentasikan. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tugas pembuatan video tuh. Nah, setelah kamu video dari Pak Pugu kamu amati, kamu membuat ringkasan, ya kan? Terus ada tugas, ada LK, ada lembar kerja. Di situ isinya apa saja coba? Masih ingat nggak? Masih. Apa saja? Tentang identitas nama, terus nomor absen, dan langkah-langkah. Tempat ngirim filenya. Terus, ayo tempat syuting ya kan? Di situ ada tempat syutingnya juga ya. Tempat syuting, bahannya gitu ya. Nah itu Mikail bisa ceritakan coba. Lengkapi tadi. Bahan-bahannya kamera untuk membuat iklannya, sama skenario dan kamu tempat syutingmu di mana? Tempat syutingnya di mana kemarin itu? Di studio. Studionya siapa? Studionya papa. Ya, kenapa kok kamu ambil di studio tuh? Ya karena sesuai dengan yang diiklankan. Oh ya, karena sesuai dengan produk yang kamu mau iklankan seperti itu ya. Nah, setelah
LK-nya itu sudah kamu jawab semuanya, terus apa yang kamu lakukan? Tinggal mengirim upload Programnya file di mana saya? di LK Google Form. Iya, terus? LK Google Form, terus mengisi nama, nomor absen, terus tinggal mengisi LK Google Form-nya. Oh iya. Terus dikirim. Kirim ke Pak Puguh ya untuk mendapatkan persetujuan itu lanjut atau belum tuh, harus revisi atau enggak untuk langkah-langkahnya itu. Kalau sudah direvisi, sudah dapat persetujuan dari Pak Puguh, maka yang kamu lakukan apa? Nah, ke syutingnya, ke arah syutingnya. Proses pengambilan videonya. Proses pengambilan videonya. Iya. Terus ada kendala-kendala enggak di dalam syuting itu? Ya tidak ada kendala sih. Tidak ada kendala. Berarti kamu senang ya dengan kegiatan syuting itu? Nah, kamu setelah syuting itu filmnya kamu apakan? Kamu edit dulu, terus dirender diunggah ke Google Form. Ke YouTube. Kamu ulangi yang tadi cut dulu ya Mbak ya. Jadi di render terus di-upload ke YouTube. Linknya di-share ke grup WA. Ke YouTube. Ke grup WA. Setelah itu sesama teman kan itu saling memberi komentar di dalam YouTube itu. Ayo, ingat gak? Ayo coba itu ceritakan dari awal tadi ya. Oke, siap. Nah, ceritakan dari awal ya. Pertamanya videonya di-render dulu. Diedit dulu. Di-render terus diunggah ke YouTube. Dan linknya ditaruh di grup WA. Di situ kita saling memberi komentar. Yang memberi komentar siapa, Mikael? Teman-teman satu kelas ya. Bisa satu Indonesia itu loh. Iya. Yang memberi komentar itu. Pernah nggak diberi komentar yang selain teman kelas kamu? Pernah ya. Iya. Jadi seperti itu Kak Nasti, pembelajaran yang memanfaatkan video pembelajaran di kelas kami seperti itu. Terima kasih. Oke, Kak Puguh, Mikail. Jadi ketika diberi tugas oleh Pak Guru atau Bu Guru harus dengan rasa senang ya. Perasaan senang. Nah, betul. Jangan tertekan. Harus semangat, senang gitu ya Mikail ya. Oke. Ya. Nah, selama pembelajaran dengan Pak Guru, dengan Pak Puguh, dengan menggunakan video pembelajaran, kamu merasa lebih mudah nggak memahami pembelajaran? Kadang susah, kadang mudah. Kadang susah, kadang mudah. Tapi enak ya kalau dengan video pembelajaran, media ada videonya, ada visualnya, ada gambar, ada suara, mungkin jadi lebih menarik ya, Mikail ya? Iya. Dan akhirnya Mikail juga bisa membuat video pembelajaran juga, ya kan? Iya. Oke, baik, terima kasih Mikail. Nah, bagaimana nih dengan Adel? Adel, cerita dong, sharing sedikit untuk sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara, pengalaman Adel belajar menggunakan video pembelajaran. Yuk Adel, silakan. Adel, kalau ada tugas dikerjain. Kalau ada tugas, ada semangat, seru soalnya. Belajarnya bersama Kak Sasa. Sama teman-teman, ada yang di Malaysia. Kak Sasha suka memberikan video pembelajaran ya? Menampilkan video pembelajaran ya? Iya. Menarik Kak? Menarik. Coba ceritakan. Adel pernah belajar apa
dengan video pembelajaran yang ditayangkan oleh Kak Sasha? Ada sukanya yang itu teman dari binatang. Nah, coba ceritakan dong. Di video itu ada apa saja yang disampaikan? Menari tentang binatang. Jenis-jenis binatang? Ya, gerak binatang. Oh, gerak binatang. Adel sudah bisa buat video pembelajaran sederhana sendiri? Mungkin dengan handphone? Ada. Bisa ya? Oke, baik. Mungkin kita ke Kak Tuti ya. Kak Tuti, tadi kan dari Kak Pugu, Kak Sasha sudah menyampaikan sharing praktik baiknya tentang pengalaman mereka membuat atau langkah-langkah membuat video pembelajaran. Nah, dari Kak Tuti sendiri ada nggak sih rule-nya atau aturan langkah-langkah sederhana membuat video pembelajaran? Silakan Kak Tuti. Ya, ini seru banget sih pengalaman dari Kak Sasha, Kak Pugu, bagaimana akhirnya paksa, kalau kata istilahnya Kak Sasha tuh dipaksa, para bapak ibu guru tuh dipaksa membuat akhirnya, karena selama ini kan ketika pembelajaran normal, guru datang ke sekolah, siswa datang ke sekolah, belajar bersama dengan berbagai metode yang ada, model pembelajaran yang ada, tapi ketika pandemi itu kayak dipaksa untuk membuat inovasi gitu. Satu lagi yang paling penting sebenarnya adalah kolaborasi yang tadi Mikael sampaikan. Jadi memang saya sendiri juga, saya orang tua, jadi ternyata tuh banyak banget tugas membuat video untuk siswa. Jadi akhirnya kita juga kolaborasi dengan anak-anak, belajar oke, mau bikin apa, caranya bagaimana dan sebagainya. Tadi kolaborasi luar biasa antara Mikael dan orang tuanya ya, membuat naskah mungkin yang nggak pernah dipikirkan selama ini, ternyata akhirnya kejadian juga tuh. Sebenarnya kalau bicara tentang rules pembuatan video pembelajaran tentu ada, tetapi saat ini memang kami di Pusdatin mencoba menyederhanakan sehingga ketika kami share ke bapak ibu guru atau ke siswa tidak menjadi beban, karena ternyata ketika kita membuat pattern yang terlalu kaku akhirnya malah jadi beban, kemudian jadi nggak buat video pembelajaran, padahal itu yang bukan yang kita harapkan. Seperti misalnya tentang pembuatan naskah gitu ya. Kalau untuk kami memang yang tanda kutip profesional membuat video pembelajaran, mungkin ada rules yang harus, tahapan yang harus kami lakukan. Tapi ketika kami men-share kepada bapak ibu guru, kami lebih kepada begini, oke, dianalisis dulu deh, butuhnya apa sih gitu. Butuh misalnya gini, sesimpel pertanyaan kenapa sebuah video harus dibuat. Itu sebenarnya sudah menjadi tahapan dianalisis misalnya. Jadi ketika Kak Sasha cerita misalnya, saya paling susah mengajarkan proses metamorfosis pada metamorfosis pada tumbuhan kepada anak-anak. Itulah saya harus buat videonya. Sesimpel itu, akhirnya ada analisis gitu ya. Oh, topiknya tentang proses metamorfosis. Kemudian naskahnya nggak usah memikirkan 1 kolom, 2 kolom dan sebagainya gitu. Itu kan lebih beban. Akhirnya udah tulis aja. Tulis hal-hal yang kira-kira harus dibutuhkan dalam sebuah video. Setelah itu syuting. Alatnya apa? Handphone. Adanya handphone nggak apa-apa. Adanya DSLR dan sebagainya. Akhirnya alat pun tidak menjadi lagi isu yang ketika nggak punya kamera keren jadi nggak bisa syuting. Tidak lagi seperti itu. Handphone saat ini sudah sangat canggih ya, gambarnya sudah sangat clear gitu, bisa dengan handphone. Audio seperti apa? Audio bisa dengan headset dan sebagainya. Jadi memang akhirnya proses ini dicoba disederhanakan, yang penting tahapannya tetap ada. Dan editing bisa di handphone. Saat ini banyak sekali aplikasi yang free yang bisa digunakan untuk mengedit gitu. Jadi memang akhirnya tidak ada lagi alasan sulit, karena dalam berbagai leveling kita bisa membuat video pembelajaran. Tadi Mikael juga pasti membuat dan mungkin tidak mengikuti rules yang standar yang baku, tapi at the end jadi kok videonya gitu. Bahwa memang akhirnya seleksi alam. Misalnya tadi Kak Pugu cerita ketika mencari video, cari keywordnya di YouTube banyak sekali, tapi memang sekali lagi proses checkingnya jadi penting, karena ketika di YouTube semua orang boleh menjadi content creator, semua orang boleh mengupload video di sana tanpa kita tahu sebetulnya betul atau tidak gitu. Jadi memang akhirnya ketika kita mengambil di YouTube secara free, di download gitu ya, kemudian di share kepada anak-anak, kita punya tanggung jawab untuk mencek apakah videonya betul, kemudian apakah misalnya ada rules moral dan sebagainya yang juga harus diperhatikan seperti itu. Kalau saya mengutip ada salah seorang pengawas di DKI
Pak Joko Turanto, karena sih mungkin tahu. Ya. Gini, kenapa beliau sangat mendorong guru-guru itu membuat video pembelajaran sendiri? Tadi mungkin seperti yang Kak Pugu sampaikan, saya penguatan saja. Jadi ketika siswa kita melihat muka kita langsung di video, itu akan lebih punya efek psikologis yang berbeda ketika ada orang asing tanda kutip yang ngajar, gitu ya. Jadi ketika kita sendiri sebagai Bapak Ibu guru mengajar langsung melalui video kepada anak-anak, efek psikologisnya akan berbeda, seperti mereka belajar di kelas tapi mungkin ruangannya berbeda. Tapi mereka seperti bertemu, bertatap muka dengan Bapak Ibu guru mereka sendiri dibandingkan dengan ada orang lain yang mereka tidak kenal kemudian menyampaikan materi pembelajaran. Itulah salah satu alasan kenapa kami gitu ya mendorong Bapak Ibu guru menjadi konten kreator juga gitu. Dengan rules yang tahapan yang saya pikir tidak lagi menjadi alasan nggak bisa gitu, karena semuanya bisa disederhanakan, yang penting prosesnya dilalui gitu. Ada juga yang berbekal RPP kemudian syuting saja jadi juga programnya gitu, jadi memang akhirnya menyesuaikan kebutuhan gitu sih mungkin karena sih. Jadi intinya tidak ada kata sulit akhirnya sekarang, cara belajar dan sebagainya banyak, dan yang pasti kolaborasi itu penting gitu Kak. Oke, wah luar biasa nih sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tuti bahwa siapapun bisa, tidak terbatas dengan alat gitu ya, atau aturan-aturan baku ya. Yang penting tadi kolaborasi. Oke, jadi luar biasa ya, setiap orang bisa membuat video. Jadi jangan terpaku dengan aturan-aturan yang jadinya akan menyulitkan gitu ya. Juga alat-alat saat ini sudah sangat banyak ya, atau anak-anak sekarang sudah jago sekali dengan handphonenya. Mungkin saya sendiri kalah ya dengan anak-anak sekarang, kreativitasnya menggunakan alat-alat yang ada, handphone yang mereka punya gitu ya, sudah luar biasa kreatif. Terima kasih Kak Tuti. Panasnya sedikit, Kak Sasha mungkin bagaimana perjalanan Kak Sasha. Saya pikir ini menjadi perjalanan setiap para duta rumah belajar. Jadi mereka mulai belajar dari alat yang sederhana, kemudian mereka belajar terus, apalagi Kak Sasha dari 2019 ya? Ya, dari 2019 sampai sekarang udah 2 tahun, saya pikir terus ilmunya juga saya pikir nggak di situ, terus nambah ilmunya karena terus-terusan ikut pelatihan, ikut berbagai forum seperti ini. Jadi saya pikir memang, dan satu lagi memang jangan pernah berhenti untuk belajar sih. Dan ingat, membuat video itu adalah membuat sebuah karya kreatif. Jadi tidak ada satu hal pun yang harus dibatasin gitu. Jadi memang video pembelajaran ini punya kekhasan karena menggabungkan kreativitas dengan konten. Itu yang mungkin berbeda dengan video-video lain di luar pembelajaran ya. Jadi pembelajaran itu adalah menggabungkan kreativitas dan konten gitu. Tentu ya dari sisi teknis harus benar, tapi dari sisi konten juga harus benar gitu. Jadi memang itu tantangan, tapi saya pikir tidak ada juga kata sulit sih. Mungkin Kak Sasha akan banyak cerita berdarah-darah di awal gitu, bagaimana belajar cara bikin video, kemudian akhirnya sampai sekarang mungkin menjadi salah satu content provider yang muncul di rumah belajar. Baik, Kak Sasha dan Kak Pugu mungkin bisa komunikasi dengan Adel dan Mikail terkait pengalaman pembelajaran dengan video pembelajaran. Adel dan Mikail bisa ada sharing di sini. Kak Sasha, oke silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali berbagi pengalaman hari ini, dapat motivasi baru dari Kak Tuti selaku Pusdatin. Baik, berdasarkan pengalaman saya selama bagaimana mengelola pembelajaran jarak jauh, alhamdulillah ketika terkait kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh di semua lini dari SD, SMP, SMA, saat itu saya kemudian alhamdulillah dipercaya, saya anggap ini sebagai tantangan, dipercaya oleh Dinas Pendidikan untuk mengelola pembelajaran jarak jauh di daerah saya. Pembelajaran yang kami lakukan secara live streaming diikuti oleh seluruh siswa yang dapat menangkap siaran kami dengan bantuan internet. Nah, jadi pembelajaran ini kami lakukan secara live streaming melalui live streaming YouTube. Dan kami juga mengundang siswa-siswa seperti Adel dan teman-temannya untuk ikut berkolaborasi bersama
dengan kami belajar bersama dan menyemangati teman-temannya yang lain agar tetap semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi. Oke, mungkin Mas Pugu dulu. Kak Pugu, silahkan. Bagaimana pengalaman pembelajarannya dengan Mikail menggunakan video pembelajaran? Iya, terima kasih Nasti. Kita awali untuk pembuatan video yang produksi sendiri ya. Itu kita kan mencari materi-materi yang pas dengan pembelajaran atau di hari itu. Nah, setelah itu materi itu kita masukkan ke dalam PPT. Nah, di dalam PPT kita slide-kan satu persatu dengan menjelaskan, dan kita rekam dengan aplikasi yang merekam layar itu. Nah, untuk daya dukungnya itu kita gunakan kamera yang dari handphone. Kita berikan tripod sederhana seperti itu untuk untuk efek aja lah. Untuk efek artinya selain kita menggunakan rekaman yang ada di laptop tadi, pembelajaran yang di laptop tadi, juga ada yang rekam dari HP. Jadi shotnya itu guru saja atau materi saja. Terus untuk editingnya juga dilakukan oleh Bapak Ibu guru sendiri. Nah, ini pengalaman juga bersama panjenengan ya, yang syuting bersama itu akhirnya kita terapkan di sini. Kalau kemarin kan kita jadi aktor saja, untuk editingnya ada timnya sendiri di Jakarta. Sekarang kita belajar dari situ terus menerapkan itu. Nah, setelah kita edit sedemikian rupa dengan durasi yang tidak lama, durasi lama yang jelas malah membuat anak itu bosan. Yang khawatirkan seperti itu. Yang penting di sini adalah telaah materi saja. Telaah materi karena video kita itu yang kita berikan adalah video materi, bukan video alur-alur strategi atau pembelajaran seperti itu. Nah, ini berarti materi harus sesuai dengan tema yang diajarkan. Nah, setelah semuanya itu proses itu sudah dilakukan, maka kita upload ke YouTube. Nah, YouTube itu linknya kita ambil dan kita pasang di Classroom. Yang jelas langkah-langkah berikutnya adalah siswa di situ ada langkah-langkah untuk mengamati video. Nah, mengamati video, kemudian mereka menganalisis, dan menganalisis itu nanti membuat catatan-catatan. Nah, catatan-catatan dan catatan-catatan tersebut diupload di Google Form yang telah kami sediakan untuk kami koreksi. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan tugas ke siswa itu untuk mencatat hal yang penting, maka banyak video yang dilewati. Silakan Kak Sasa. Oke, terima kasih Kak Nasti. Mohon maaf tadi sedikit ada gangguan. Ya, oke. Sama seperti pengalaman Kak Pugu yang begitu luar biasa ya, bagaimana mengajak siswa untuk berkolaborasi dengan membuat sebuah video, sehingga anak-anak juga memiliki pengalaman baik untuk membuat sebuah media video sebagai pembelajaran dan refleksi pembelajaran pastinya. Nah, di program kami seperti pengalaman Kak Pugu juga, kami memfasilitasi anak-anak untuk belajar bersama dalam satu live streaming. Jadi anak-anak hadir dalam kegiatan live streaming tersebut. Nah, setelah itu kami akan memberikan penugasan. Nah, penugasan
berupa challenge yang kami berikan ke adik-adik. Nah, adik-adik kemudian nanti akan menjawab challenge-challenge tersebut. Mereka kemudian mengirimkan hasil tugasnya tersebut kepada gurunya dan kepada kami, yang kemudian kami akan tayangkan di satu hari, di mana di sana kita sebut adalah karya kita. Jadi anak-anak akan kami karya-karya dari hasil pembelajaran adik-adik itu atau anak-anak akan kami tayangkan secara bergantian, dan mereka akan ini nih, ada perasaan bangga tersendiri ketika hasil karyanya itu kami tayangkan secara live di live streaming pembelajaran yang sudah kami buat. Nah, untuk membuat suasana pembelajaran live streaming itu semakin menarik, kami juga mengundang para guru-guru dari daerah lain untuk bergabung. Contohnya saja, alhamdulillah dari teman-teman Duta Rumah Belajar juga ikut berkolaborasi memberikan pembelajaran kepada adik-adik di Kucar Cerdas. Lalu kami juga mengundang para guru-guru dari Situbondo. Insya Allah nanti Kak Puguh saya culik juga untuk memberikan pembelajaran di Kucar Cerdas. Dan peserta kami, nah karena kami mengambil peserta pemateri-pemateri bukan hanya dari Kaltim, dari Kukar, pemateri-pemateri itu juga dari daerah lain. Ini yang membuat Kucar Cerdas bukan hanya disaksikan oleh siswa yang ada di Kukar. Nah, seperti yang tadi Adel sampaikan, alhamdulillah dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, kemudian Jambi, Papua ikut turut menyaksikan pembelajaran yang kami adakan di Kucar Cerdas. Dan untuk materi pembelajarannya pun, karena ini dilaksanakan setiap hari, berarti ini adalah menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk membuat media pembelajaran. Jadi sama seperti yang dilakukan Kak Pugu juga, kami juga membuat PowerPoint, slide PowerPoint yang nanti akan disajikan atau diberikan ke adik-adik yang menyaksikan live streaming. Nah, PowerPoint tersebut kami adopsi karena kami bekerja sama dengan program Pintar, sebuah program dari Kemdikbud juga yang diprakarsai oleh Tanoto Foundation, dan kami juga alhamdulillah mendapatkan bantuan dari swasta, dari penerbit Erlangga yang memberikan kami juga pelatihan terkait bagaimana membuat media pembelajaran. Jadi alhamdulillah pihak-pihak dari Kementerian, Pusdatin, nah khususnya dari Rumah Belajar, yang selalu dengan tidak bosan-bosannya memberikan kami pembekalan sehingga para guru-guru di Kukar tetap bisa memberikan inovasi pembelajaran untuk menghindari anak-anak ketika melakukan pembelajaran jarak jauh itu tidak merasa bosan atau boring, tetapi malah menunggu begitu ya Adel ya? Iya. Jadi anak-anak tertantang untuk besok kita belajar apa ya? Karena gurunya atau pematerinya memberikan sebuah tantangan-tantangan di setiap akhir pembelajaran. Seperti itu Kak Nasti. Ya. Baik, jadi diharapkan dengan media video pembelajaran ini anak-anak belajar lebih semangat ya. Karena pandemi ini membuat anak-anak belajar di rumah itu sangat jenuh. Kalau Bapak Ibu guru tidak kreatif menemukan atau menciptakan media pembelajaran yang variatif, salah satunya dengan video pembelajaran. Nah, jadi tadi seperti yang Kak Sasa sampaikan, dengan video pembelajaran ini tetap ada interaksi ya, misalnya dengan challenge gitu ya, atau tadi Kak Pugu dengan memberikan tugas juga. Jadi dari video pembelajaran ini si siswa
tidak hanya satu arah ya, atau menyaksikan video saja, tapi setelah itu ada tugas atau ada challenge dari Bapak Ibu guru yang harus dikerjakan oleh siswa. Jadi menarik ya. Baik, Adel. Ya. Halo Adel. Ya. Adel cerita dong tentang pengalamannya belajar dengan Kak Sasha menggunakan video pembelajaran. Bukan cerdas. Iya. Kenapa? Banyak Materi, banyak gambar gitu ya? Jadinya menarik. Apa yang mau disampaikan buat Kak Sasa nih? Terima kasih Kak Sasa udah mengajari Adel dan teman-teman. Nah, oke, terima kasih Adel. Nah, Kak Sasa, Kak Pugu, ini menggunakan pembelajaran menggunakan video pembelajaran ini, dirasa bisa meningkatkan hasil belajar anak gak? Atau di sisi lain meningkatkan semangat belajar anak juga gitu ya, dari pandemi yang membuat mereka ini jenuh. Nah, dari hasil belajarnya sendiri ada peningkatan tidak dengan media menggunakan pembelajaran menggunakan media video ini? Kak Sasa dulu mungkin. Oke, terima kasih Kak Resti. Peningkatan saya rasa ada ya. Saya melihat ada. Karena pada masa pandemi yang tadinya anak-anak itu atau adik-adik kita itu kalau belajar disuruh maju ke kelas, depan kelas ya Kak Pugu ya, itu susahnya minta ampun ya. Tapi di pandemi mereka ini saya juga kaget loh. Ternyata Adel bisa ya bikin video presentasi, mempresentasikan ini, mempresentasikan itu. Yang semula ketika di dalam kelas itu anak-anak itu belum tentu mau. Kenapa ya? Malu dengan temannya atau malu dengan siapa begitu. Nggak pede. Tapi ketika di rumah belajar di rumah dan mereka tertantang untuk membuat sesuatu yang seperti Mikael lakukan, itu kreativitas mereka tersalurkan. Ya. Jadi betul Kak Rasti. Jadi mereka ide-ide mereka itu tiba-tiba ada, dan kadang kita sebagai guru itu kok mereka bisa terpikirkan ya bikin begitu, kok mereka bisa punya ide ya menyampaikan dengan cara yang seperti ini begitu. Guru tidak yang mana guru tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Itu yang saya rasa sangat menonjol sekali. Jadi anak-anak tuh kepercayaan dirinya semakin tinggi, semakin memiliki ide-ide luar biasa, kreatif, dan kolaborasi. Itu yang susah Kak Nasti. Ketika di dalam kelas itu egoisnya, ini punya aku nggak mau berbagi, itu muncul. Tetapi ketika sendiri belajar di rumah, mereka mulai berkolaborasi. Kita buat bareng yuk, kita belajar bareng yuk, begitu. Nah ya, jiwa-jiwa seperti itu Kak Nasti, yang saya rasa penting banget. Ya benar sekali Kak Sasa. Jadi dari pandemi ini ya ada hikmah pastinya ya. Saya juga mengalami itu ya ketika melakukan supervisi ke sekolah-sekolah. Itu banyak sekali Bapak Ibu guru yang menyampaikan hal yang sama nih dengan Kak Sasa. Jadi dengan pandemi ini ada hikmahnya juga. Anak-anak belajar di rumah justru kreativitasnya muncul. Sampai tadi gurunya juga nggak nyangka ya, kok bisa ya murid saya bisa punya ide kreatif seperti itu gitu ya. Jadi banyak sekali ide-ide atau mungkin keterampilan-keterampilan yang muncul dari anak-anak ketika belajar dari rumah. Jadi dengan adanya pandemi atau juga dengan kendala-kendala atau kekurangan yang ada, tapi di situ justru muncul ide-ide kreatif dari anak didik kita gitu ya Kak Sasa ya. Betul sekali Kak Nasti. Oke. Nah, bagaimana nih dengan Kak Pugu? Apakah sama juga? Jadi ketika anak-anak itu membuat video, kita bisa menilai itu dari aspek KI 4-nya, keterampilannya pasti. Kalau pengetahuannya, insya Allah kita sudah memberikan tugas-tugas seperti yang ada di form, yang ada di WISIS kan seperti itu ya. Tetapi kita juga harus mengetahui keterampilan siswa.
Nah, ini jangan sampai dengan pandemi belajar atau pembelajaran daring ini kita hanya pengetahuan saja, tetapi kita harus mengetahui sikap dan keterampilan siswa. Nah, itu kita dapat dari hasil-hasil video dari anak-anak yang telah dikumpulkan kepada kita. Itu Kak Nasti. Oke, luar biasa ya. Jadi dengan mereka membuat video pembelajaran, Bapak Ibu guru bisa langsung melihat penilaian secara pengetahuannya, sikapnya ya, dari kepercayaan diri mereka, ide-ide kreatif mereka, kelancaran mereka berbicara, seperti keberaniannya gitu ya Kak. Nah, terus juga dari segi keterampilannya ya, luar biasa dengan video pembelajaran. Jadi menarik, anak-anak juga tertantang untuk memunculkan ide-ide kreatif dari mereka. Gitu ya, Mikail ya, Adel ya. Ya, oke. Baik sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara, luar biasa. Tadi kita sudah membahas mengenai apa saja sih video pembelajaran atau produk video pembelajaran dari Kemdikbud yang sudah dijelaskan oleh Kak Tuti dari Pusdatin, dari Rumah Belajar, ya TV Edukasi, dan juga ada satu lagi sebenarnya nih Kak Tuti, dari Direktorat Sekolah Dasar sendiri kita juga punya, dan itu juga hasil kolaborasi dengan Pusdatin dan Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada Kak Pugu juga, kita juga melibatkan Kak Pugu saat itu dengan Kak Tuti dari Pusdatin. Kita memproduksi video pembelajaran ya Kak Sasa, yang saat ini kita sudah upload di Giat SD atau media centernya Direktorat Sekolah Dasar. Nah, Adel, Mikail bisa juga tuh ya untuk mengunduh atau menyimak video-video pembelajaran yang ada di websitenya Direktorat Sekolah Dasar. Nah, hati-hati juga ya ketika Mikail atau Adel melihat atau menyaksikan video-video pembelajaran yang ada di YouTube, itu harus juga ada bimbingan dari Bapak Ibu guru. Dan mungkin sebelumnya Kak Sasa, Kak Pugu sebelum men-share video pembelajaran ke siswanya juga tadi seperti yang Kak Pugu bilang ya, harus dianalisa dulu ini layak atau tidak ditampilkan untuk anak didik dalam pembelajaran. Jadi sudah bisa ya Mikail ya, bisa karena terbiasa. Iya, Adel ada yang mau disampaikan? Ya, Adel mau ada yang disampaikan tuh. Silakan Adel. Oke. Belajar di rumah belajar dan cerdas sangat menyenangkan karena banyak ilmu pengetahuan yang dapat belajar jadi senang dan bersemangat. Sudah ada? Video pelajarannya menarik jadi mudah dan pahami. Semangat belajar. Dah itu aja. Belajar dari rumah belajar, jadi semangat belajar ya Adel ya. Bertukar cerita ya Adel ya. Iya. Ada video pembelajaran, ada games edukasi. Jadi Adel lebih semangat belajarnya ya? Iya. Luar biasa. Semangat terus Adel. Iya. Nah tadi Mikail juga sudah menceritakan tahapan saat Mikail membuat video pembelajaran yang ditugaskan oleh Kak Pugu ya. Dari mulai tadi mempersiapkan alat-alatnya, terus memahami materi juga yang akan dibuat videonya, lalu juga di-render ya tadi ya, lalu diedit, nanti baru di-upload di YouTube, dan linknya di-share ke teman-teman melalui grup WA. Nah, dan tidak berhenti sampai di situ, ternyata video yang diupload oleh Mikail di YouTube itu juga diberikan banyak komentar ya atau masukan dari teman-teman, atau bahkan juga diberikan komentar oleh siapa sih Kak Pugu selain teman-teman? Indonesia. Wah, seluruh Indonesia. Pemirsa di Indonesia.
Terima kasih Adel, luar biasa. Itu. YouTube. Kak Mikail ya? Kak Mikail belum tahu tuh. Adiknya. Mikail All Pictures. Wis, Mikail All Pictures. Nanti ya, di like and subscribe. Ya, Di like aja. Like, makasih ya. like and subscribe. Oke. Dan lagi. Oke, baik, terima kasih Kakak Gugu, Kak Sasha, Kak Tuti, Mikail, dan Adel. Luar biasa ngobrol pintar kali ini kita dengan sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara mengenai pemanfaatan media video dalam pembelajaran. Luar biasa ya, dari pandemi ini justru jadi lebih meningkatkan atau menciptakan ide-ide kreatif baik dari Bapak Ibu gurunya ataupun dari peserta didik itu sendiri ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Tuti bahwa langkah-langkah dalam membuat video pembelajaran itu tidak baku ya. Yang penting tadi kita mau terus belajar, dan juga disampaikan oleh Mikail bisa karena biasa. Jadi jangan takut untuk membuat video pembelajaran, terus berlatih dan semangat belajar. Gitu ya Adel ya? Ya Kak. Ya Kak. Oke baik, kita akhiri sesi ngopi bareng sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara. Terima kasih atas waktunya, kesediaannya. Dan kita akhiri dengan yel-yel Direktorat Sekolah Dasar ya. Bisa nggak yel-yel Direktorat Sekolah Dasar? Nggak bisa. Belum. Diajari dulu Kak. Oke, diajari dulu ya. Nanti Kak Nasti bilang sekolah dasar cerdas, berkarakter, yeay, gitu ya. Coba lagi ya, sekolah dasar cerdas, berkarakter, yeay. Gimana, Mikail sudah bisa? Bentar gimana? Kayaknya. Oh, kayaknya. Oke. Sekolah dasar cerdas, berkarakter, yeay. Oke, Kak Nasti ulang ya. Baik, kita akhiri sesi ngopi bareng sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara dengan yel-yel Direktorat Sekolah Dasar. Sekolah dasar cerdas, berkarakter. Yeay. Dadah, sampai jumpa lagi.